2 bulan ya udah nggak pernah rekotan lagi, kangen banget karena Bila sibuk banget KKN. By the way ini epic comeback dari Nea Talk episode 7. Kita bareng sama kakak-kakak paling hebat, paling keren pokoknya. Paling keren, paling pemberani, paling pengusaha. Jualan 2015 dan bentuk bikin akun jualan di Instagram itu kayaknya di awal 2017 kalau nggak salah, bulan 4. Oh, yang marketing awalnya langsung Instagram Kak atau Iya. kayak biar jalan. Awalnya ya kayak tasnim gitu deh. Ya, kita sedikit 2015 itu awalnya gimana sih model-model jualannya itu berawal dari tongkrongan gitu. Kadang juga masalah di pembeli, kadang kayak sudah kayak misalnya deal-dealan terus nggak jadi. Nggak jadi deh itu ya, Ah. kan biasa kayak Kayak di ghosting. Mental memang, mental juga. lebih sakit di ghosting sama pelanggan. Kenapa? Karena sampah limbah dunia itu di skena pakaian itu besar Cukup sekali. besar nih. Betul. Jadi kita sebagai pelaku, pembeli ataupun penjual sendiri menyelamatkan bumi secara tidak langsung kalau saya. By the way ngomongin soal thrift ini, ternyata kita dari Simetri sendiri nih sama Kenanga Live bakalan ngadain kolaborasi wadah buat para thrift buat jualan di situ. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Jadi nanti bakalan ada stay tune terus di Instagramnya Kenanga atau Instagramnya Simetri Snea karena kita bakalan ngundang para penjual thrift yang mau thrift di situ atau jualan sepatu, jualan baju bekas semuanya ada di situ. Jadi stay tune terus dan coming soon lah pokoknya ditungguin aja. Ya. Halo friends, welcome to Nea Talk. Udah lama banget. Episode 7 di. Udah lama banget kayaknya 2 bulan ya udah nggak pernah rekotan lagi, kangen banget karena Bila sibuk banget KKN. By the way ini epic comeback dari Nea Talk episode 7. Kita bareng sama kakak-kakak paling hebat, paling keren pokoknya. Paling keren, Paling pemberani, paling pengusaha. Si paling. Si paling. Oke, mungkin bisa kenalan dulu ya sama kakaknya. Yang satu ini namanya siapa, Kak? Dari sini. Dari kan. Saya Rama. Kak Rama. Kalau Kalau saya Ade. Adik Rama. Waduh. Adiknya Rama. Ini Kakak Ade sama Kak Rama ini ngejalanin usaha apa? Kalau saya menyebut usahaku mungkin thrift shop. Shop. Cakar. Selain second hand, pakaian bekas. selain itu Kak, ada kesibukan lainnya Kak? Iya. Kalau kesibukan tidak menentu. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak menentu. Untuk keseharian mungkin. Sabutan lah gitu. Kalau keseharian ya olahraga, main bola juga. Wih. Atlet di. Kalau Kak Rama sendiri kesibukannya apa? Kebetulan saya juga pribadi sih berawal dari buyar, pembeli. Terus dari teman belajar, terus akhirnya mencoba untuk masuk ke thrift juga. Tertarik di langsung. Yes. Jadi ini collab atau beda usaha nih? Kalau untuk basis usahanya sama, tapi beda. Oh beda orang ya. Nah kalau dari kakak, Ade ini thriftingnya dari kapan? Kalau ditanya dari kapan, mungkin secara tidak sadar saya mulai jualan 2015 dan bentuk bikin akun jualan di Instagram itu kayaknya di awal 2017 kalau nggak salah, bulan 4. Oh yang marketing Awalnya langsung Instagram Kak atau Iya. kayak biar jalan. Awalnya ya kayak tasnim gitu deh. Ya, kita sedikit 2015 itu awalnya gimana sih model-model jualannya itu berawal dari tongkrongan gitu. Tongkrongan terus biasa kadang teman tanya, boleh tuh bajumu, jaketmu, apapun yang saya pakai di tongkrongan kadang tuh Dia cari tahu. cari tahu, saya tawari beberapa kali. Akhirnya lama kelamaan saya coba buat Instagram di 2017 itu. Pokoknya awalnya itu dari tongkrongan. Dari tongkrongan. Kayak itu Kak, dari awalnya apa? Misalnya kayak dapat info kayak thriftingnya itu barang-barangnya Iya dari mana suppliernya? suppliernya.
Kalau supplier. kalau untuk dapat barang sih dari pasar lah pasti. Oh, dari Kayak pasar pasar. memang sendiri. Kadang juga bisa dari koleksian pribadi, Ya, ya, ya. tapi beda-beda cerita biasa. Kalau pelaku thrift beda-beda cerita. Iya nih. Kadang kalau saya pribadi dari pasar kadang turun sendiri, kadang juga barang-barang lama yang dari Oh, pagi yang kemari. pakai langsung dijual. Kebetulan masih layak baru bisa dijual. Ya, Kalau kakak Kak Rama. Kalau saya pribadi pasar sih. pasar. Iya. Kalau lagi Sejak luang, kapan itu, Kak? kalau saya baru. Baru jadi? Iya, baru. Belajar dari Kanda juga. Oi, senior Sharing sekali. tuh, sharing. Yes. Sharing-sharing. Jadi ngumpul-ngumpul nggak kosong juga ada yang dibahas. Iya. Tapi jualnya lewat Instagram juga? Instagram. Instagram juga. Kalau boleh tahu nama Instagram tokonya apa, Kak? Second hit. Pantes. Apa tuh? Second Hibi, nanti di bawah bisa ya, editor. Tempat jamur. Di bawah nama tokonya. Buat Kak Rama apa namanya tadi? Kalau saya thriftism. Oh, Thriftism. Wow. Tokonya ya, tolong Wow. editor di bawah ini di down below. Kayak apa ya? Seasonnya apa? Kalau kakak itu jualnya cakarnya kayak yang di rebranding kah atau yang langsung jual? Kayak Kalau dari saya pasar-pasar? pribadi di brand sih. Oh, Yes. nge-brand. Tapi dalam konteks universal yang semua memang orang pakai, dari nggak kayak ke semua kalangan bisa lah. Ya. Iya. Mencakup semua. Oh iya. Tapi kalau dari Kak Rama nih kendala buat thrifting apa tuh? Selama jadi Adakah kendala? iya, selama usaha ini. Ada deh. Kalau Kayak kendala, rugi. yes. Kalau kendala setiap usaha pasti adalah, pasti nggak mungkin flow-nya bagus terus, pasti ada kayak down, ada up, yes. Namanya pengusaha di Iya, pasti adalah apa ya namanya, survive lah di situ lah. Iya. Kadang juga masalah di pembeli, kadang kayak sudah kayak misalnya deal-dealan terus nggak jadi. udah jadi deh itu ya, Ya. bahan biasa kayak Kayak di ghosting. Iya. Mental memang, mental juga. lebih sakit di ghosting sama pelanggan. Yuk, Tapi kalau jual begitu itu Kak, lewat Instagram kita kayak hit and run gitu, kayak jam ini sampai jam ini, kayak rebut-rebutan gitu. Kayak beat-beat gitu. Iya, kayak beat-beat. Oh, kalau itu Kayak ada memang skenanya sendiri, sistemnya ada pasarnya sendiri untuk live action kadang. Action. Nah, Yang ada kayak- pokoknya itu. Itu sama itu Kak. Action sama beda di kayaknya. Sama. Oh, sama juga. Nah, Iya, kayak yang live itu kan biasa kalau di Instagram ataupun biasa kayak jam ini kita open order. Oh, kita juga begitu. Tutupnya. kalau saya bilang sendiri apa? Buka 24 jam kecuali tidur. Kalau Betul, betul, bahasa betul. yang Boleh, boleh. Selama masih ada. online jadi. Selama masih ada. Kak Rama juga gitu. kalau saya di Instagram sih Kak, Anda kan bisa live streaming, terus ya posting, walaupun ada kayak buyer kalau mau misalnya beli nanya-nanya doang sih Kak. Itu tergantung, kalau memang rezeki pelanggan ya pasti barangnya buat pelanggan ya. Tapi siapa cepat dia dapat sih. Tapi ada ke itu Kak, misalnya barang-barang tertentu yang orang kejar memang. Misalnya apakah gitu, misalnya band apakah Ada sih ya. ada gitu. Ada. BDW minum dulu Kak. Iya, Kak. Kalau haus. Dari tadi ngomong terus. Jadi ini dari seperti biasa as always dari Rumah Lamduk. Top. Woi, malam lu. Selasa di rumah. Apaan tuh? Rumah Lamduk. Setengah min. Belum pimun setengah min. Iya, haus Semuanya banget. juga. Haus sekali nih anak-anak dari tadi. Capek sekali nih. Minum bang. Minum dulu, sahabat. Anu enak. Iya. Iya. Minum dulu. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Cerita lagi tuh. Kalau dari Kak Ade, kalau thrifting ini menurut kakak ini termasuk untuk hemat kah atau buat gengsi-gengsian aja? Kalau menurut sudut pandang saya, kalau bilang hemat atau gengsi, kalau kita mau bicara tentang hemat, itu sebuah pilihan kayaknya kalau hemat. Toh. Iya. Dari kata thrift saja itu kalau kita definisikan sebuah kegiatan jual beli dalam rangka penghematan atau menggunakan uang secara efisien. Tapi sekarang Kak, ada itu yang kayak thrifting deh, asik karena keren ki mungkin Nah, kata-katanya. betul. Thrifting itu Thrifting deh. lebih ke Ayo deh. pelakunya langsung turun ke lapangan. Kalau thriftnya kegiatan jual beli,
kalau thrift shop kan nama tokonya Tapi toko. mungkin kegiatannya itu hemat memang Bi. Hemat ya. Penghemat. Dan kalau untuk gengsi lebih ke sikapnya aja kadang orang-orang dapat pengaruh-pengaruh. Ya, bisa, Kadang dari mending masa beli barang baru. bekas, Iya. masa barang bekas kok mau pakai. Ya udah mending beli baru. Kadang banyak pengaruh-pengaruh dari luar juga itu ya yang bikin orang biasa bilang gengsi mau pakai ini. Anu bagus Ji. Ah. Iya. asik, Ji. Kayak seru Ji ya. Saya juga ini bajuku thrift. Saya sepatu Kertas ning. Ertas nih Kalau di sini 140.000. banyak sekali. Saya dari banyak bawah sekali. sampai atas tadi. Sama Hewan. lah. Saya sampai kos kaki. Iya, saya juga biar baju olahraga beli thrift soalnya malah rugi, mahal sekali. Kenapa deh? Kenapa semua? Tapi kalau buat Kak Rama, menurut Kakak apa perbedaannya dari thrift sama pre-love sendiri? Kalau pre-love menurutku pribadi itu dari barang pribadi sih yang memang udah kayak nggak dipakai gitu, kayak nggak dipakai terus kayak mau Kak jual deh bosan. Mungkin adalah yang lebih butuh tapi mungkin kita juga cari cuan lah di salah-salah itu kayak jual saja. Saya sih itu menurutku. Kalau perbedaannya? Kan kalau thrift ya Memang ada niat Iya. cari barang. Iya. Oh, Jadi kalau itu bedanya kalau misalnya thrift memang kayak untuk usaha memang, tapi kalau pre-love kayak mumpung nggak dipakai. Oh iya, di Kadang kayak barang-barang yang sudah dibeli Yes. tersimpan di lemari ketika di acak-acak Kamu lemari. lampu ini. iya, nggak cocok, nggak Pasti cocok ini coba ada barang. faktor gemukan atau tambah kurus toh. Ada nih keinginan untuk dijual kembali. Ya. Nggak cocok ini barang ya. Kamu mau pre-love. iya. Tapi pada dasarnya sama di sukanya di semua toh. Iya Barang betul. bekas. Ya kalau dari Kak Ade nih, kalau dari Kak Ade sendiri bagaimana tanggapannya tentang wacana kalau thrifting ini mengurangi jatah masyarakat kayak marketingnya gitu? Jatah marketingnya. Kayak jatah yang beli baju baru gitu kayak diambil Terus, alih. Nah, kalau soal itu saya mungkin simpel Iki, jawaban kok. Biarkan rezeki menjalankan perannya. Weh. Karena punya tempat lah soal itu. Sadar. Karena kalau kita mau bergesekan soal itu, bakalan Iya, panjang iya, toh. iya. Karena kita kan basisnya sama-sama pedagang. Iya, Kenapa ndak saling membuka saja hati? iya, Toh? iya benar. Kalau Kakak jual thrifting, jual sepatu juga? Kalau itu awal-awal di 2016 sampai awal 2019 aktif sepatu. Oh iya. Sepatu Ji. Heeh. Kok sekarang udah nggak Nggak jual monoton saya. Semua memang. Semua. Pokoknya apapun barang Apapun bekas. Barang Nggak bekas. hanya pakaian. Kalau saya. Ah serius? Apapun. Apapun yang bisa jadi peluang nih. Ah. Wih, Keren. sikat semua. keren, keren. Sikat. Karena juga sikat Pakai semua nih. sikat. Enggak sih. Kalau Karawan cuman kayak Saya outer, Oh, outer. pants, celana tuh. Dia masih memilih. T-shirt, yes. Memilih. Masih Nah, kan beda-beda juga orang marketnya tuh, pasarnya betul. kalau saya di sini. Pembentukan lah. Betul, iya banyak juga. Saya lihat biasa kayak sepatu bekas dijual kayak dari Adidas kah atau dari Vans yang dia jual dari 1 juta malah tinggal 100.000. Bagaimana itu Kak? Anu Iya. sebenarnya palsu itu atau memang thrift itu? Kalau soal Menurut saya itu palsu atau enggaknya. dari 1 juta ke 100.000. Nah, misalkan kalau di harga barunya ini kita mau ambil patungan toh. Kalau mau ditahu ori atau enggak suatu barang, kadang saya cari maksudku kalau mau tanya sama pedagang, enggak mungkin juga pedagang mau bilang barangnya palsu toh. Iya. Iyalah, karena mau dibeli palsu dia kasih Bagus sih, bagus. keyakinan untuk bilang ini barangnya asli. Iya. Tapi kalau saya pengalaman saya kayak tahu sendiri gimana itu barang bisa kita bedakan ori atau fake. Oh iya. Jadi soal knowledge lah gitu. Ya kalau modal gambar juga dilihat. Iya. Kalau model gambar itu yang susah Susah ya. nih. Kadang harus memang kita pegang fisik, misalkan sepatu kita lihat bagaimana anunya bentukannya. Iya. Kalau kayak baju kita tinggal pegang kainnya itu bisa Ketahui, ditahu. mana yang mahal, mana yang Mana asli. yang asli, mana yang mahal. Tapi ada offline store tak ini? Kalau untuk offline store sementara pembangunan ini. Kita nah, juga ada punya, apa Kak. semua. Sama. Nah, terus kalau ini kan thrift Kak, biasa ini semakin berkembangnya zaman kan ini thrift sekarang malah biasa dirombak-rombak kayak misal dia malah rebranding, malah bikin baju baru dari baju-baju bekas dijahit jadi dibikin baju baru. Menurut Kakak itu apa ndak merusak eksistensinya? Esensinya, Ya. esensi. Ya itu pokoknya. Ah. Ndak merusak itunya Kak Kalau dari soal thriftnya. bicara tidak merusak atau tidaknya, kurasa tidak sama sekali. Karena kenapa? Kalau bicara tidak merusak esensi, berarti kita berbicara kepada hakikat thrift sendiri. Iya, toh. heeh. Jadi kalau pendapatku enggak, karena kita secara tidak langsung bereksperimen dengan barang thrift, bikin sesuatu yang baru Ya, di iya. skena thrift. Jadi
Pokoknya sesuatu yang baru itu kalau bisa jadi uang, kenapa tidak Ya, tahu. dilakukan? Berarti itu kalau begitu termasuk beda golongan atau sama kalau Kalau untuk dibilang beda golongan kayaknya tidak sama. sama jadi Tetap sebagai pelaku thrift, tapi dia mungkin Dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, atau mungkin mereka punya penyebutan sendiri juga. Karena kalau yang konsep-konsep begitu mungkin di Amerika sudah duluan sekali. Oh, iya. Dari 2000 berapaan ya kayaknya sudah mulai gunting-gunting bagian jahit. iya dijahit itu banyak sekali Ada saya lihat. istilahnya tidak kita tahu. Iya, apa namanya itu, Kak? Kalau untuk namanya sendiri Belum ada dia. belum ada kayaknya, karena enggak ada kayaknya di sini. Kalau mungkin ada, bagus sekali dong. Dibikinkan kayak workshop atau apa toh. Iya. Kalau Kak Rama sendiri gimana pendapatnya tentang itu? Yang di branding diulang, Kayak ya anu tuh. dijahit Di ulang. branding ulang sama. Iya. Kalau saya sih tambah Menambah menambah kayak warna lah dari thrift ya. Kan masing-masing juga punya ide yang bisa dituangkan, entah mau bagaimanapun istilahnya balik lagi thrift. Iya gitu sih menurut saya. Tapi karena kalau gitu kan istilahnya bikin produk baru dong. Iya, karena barang lama yang diocak-acik, Yes. kocak baru dia. Acak-acak. Acak-acak. Iya, baru dibikin baru lagi. Ya, gitulah kira-kira. Agak susah ya kalau nge-thrift karena saya juga lihat dari awalnya tuh bikin pasti marketingnya susah. Marketing susah, mental apalagi. Kalau nyari juga susah, tapi kalau kita biasa cari di Pare-Pare atau enggak kan biasa Kalau banyak saya orang bilang. Jangan di pare-pare tuh, di pare-pare. Kalau saya Habis gitu. dulu Sambilan lintas PSM daerah, tuh. lintas daerah saya dulu. Untuk awal-awal, pokoknya coba terakhir diceritain dulu, mungkin Kak. 2019 terakhir itu ke daerah sebelum COVID. Kalau boleh tahu ke daerah-daerah mana yang bagus? Iya, Kak. Kalau Yang kayak import-import lah. Yang import-import gitu. saja tempat-tempatnya. Kalau untuk spot trip yang paling bagus, merasa Pare-Pare lah paling oke. Semua dari Semua atas sampai bawah ada. Ngeri. Ngeri. Dan hari pasar di situ setiap hari. Kalau untuk pasar-pasar yang biasa dapat barang vintage di Pasar Apang, itu Kevo, thanks info tak. dia tuh buka barunya kadang Info. Jumat pagi. Di mana itu, Kak? Apa? Sidrap. Di Sidrap. Jauh. Jauh. Pokoknya setiap daerah kayaknya sudah merajalela Mila, penjual cakar. Susah di. Tapi pernah cari juga sampai di luar kota, sampai luar. Kalau untuk luar kota belum. Oh, sampai luar daerah kan biasa kayak sharing-sharing kah sama akun-akun lain begitu. Sering kalau sering di komunikasi biasa Tapi juga. kalau beli-beli belum pilih. Beli-beli kota lain mana? Kayak Luar Makassar. Ya luar Makassar kayak Luar misalnya Sulawesi di lah. Jawa lah atau di Selalu mana. pasti. Oh. Aktivitas Anu kan, kita coba live di TikTok. Bagus kalau live Iya, di TikTok. keren gitu, Kak. Sekarang orangnya banyak. Kayak pakai Pakai kru-kru. konsep kayak gitu, tapi kebetulan saya enggak kayaknya gitu. Kurang dia belum pilih. Lalu lagi menambah pikiran. Kayaknya lebih saya kalau cenderung mau santai, iya, mode-mode bergaul sambil bentuk relasi saya. Bone-boneku kadang. Mungkin orang-orang memang beda-beda caranya lah. Pokoknya di bekas berkelas. Kalau Kak Rama ambil barang di mana juga sama. Kalau ya? saya masih main di Makassar. Oh, masih di Makassar. Kalau kayak ke Pare-Pare gitu enggak pernah. Kemarin sih sempat sekalian kan PSM tuh, main PSM, main ke Pare-Pare. Tapi kalau sekarang lebih dominan Makassar sih, Makassar di pasar. Iya, kayak lebih kayak kong kali kong sama yang lain gitu ya. Iya. Dari Kak Rama sendiri nih, pesan buat para sobat thrift apa nih sepatah kata? Kalau Buat iya, yang buat yang kalau demen saya thrift. tetap saya semangat tuh, rezeki juga pasti tidak salah alamat Ji. Asik. Asik. Pokoknya yang penting bekas berkelas ya. Siap, Kelas proses ya. berkelas. Iya. Berkelas memang. Kan Dan- kalau saya pesan kok, if you buy you save clothing, you save the earth. Iya. Jika kau membeli apa? Jika kau membeli Translate dulu daripada dulu. kau menyelamatkan bumi. Kenapa? Karena sampah limbah dunia itu di skena pakaian itu besar sekali. cukup besar nih. Jadi kita sebagai pelaku, pembeli ataupun penjual sendiri menyelamatkan bumi secara langsung. Kalau saya. Sobat Bumi, keren banget. By the way ngomongin soal thrift ini, ternyata kita dari Simetri sendiri nih sama Kenanga Live bakalan ngadain kolaborasi wadah buat para thrift buat jualan di situ. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget.
Jadi nanti bakalan ada stay tune terus di Instagramnya Kenanga atau Instagramnya Simetris Nea, karena kita bakalan ngundang para penjual thrift yang mau thrift di situ atau jualan sepatu, jualan baju bekas, semuanya ada di situ. Jadi stay tune terus dan coming soon lah, pokoknya ditungguin aja ya. Dan terima kasih mungkin sama Kak Ade, sama Kak Rama juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan terima kasih juga buat sponsor kita yang selalu menemani, Rumah Lamduk. Terima kasih banget, kopinya enak banget as always. Manjat sekali. Dan makasih banyak juga buat kakak-kakak, sekali lagi saya bilang makasih. Dan jangan lupa juga stay tune terus di Instagramnya Kenanga Live sama Simetrisnya, karena bakalan ada Today Tomorrow. Oke, mungkin Bila sama Fadil. FNB pamit undur diri and see you in another episode. Bye bye.